untuk kita bisa meraih jannatul iman, meraih halawatul iman, manis dan nikmatnya surga iman ini, maka Nabi diantaranya menjelaskan dalam hadis yang mulia ini 3 perkara yang harus dipenuhi. Yang pertama Nabi mengatakan an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Apabila seorang hamba itu telah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada selain keduanya. Apa yang dimaksud di sini? Dia mengedepankan segala apa yang Allah Ta'ala ridhoi dan Allah Ta'ala cintai, melebihi segala apa yang dicintai oleh makhluk untuk dirinya. Ketika dia mendapati orang yang paling dia cintai dalam kehidupan dunia ini mengajak kepada sesuatu yang mendatangkan kebencian dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia lebih mengutamakan cinta Allah meskipun menjadikan orang-orang yang mencintai dirinya di dunia ini memurkai dirinya, membenci dirinya. Itu adalah keadaan ketika seseorang mengedepankan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman menggambarkan bagaimana seseorang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengutamakan cintanya kepada Allah melebihi yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 24. Allah mengatakan kul in kana aba'ukum, katakan wahai Muhammad, apabila orang tua kalian, wa abna'ukum dan anak keturunan kalian, wa ikhwanukum dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum dan istri-istri suami-suami kalian, wa ashiratukum dan keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha dan perdagangan bisnis yang kalian harapkan keuntungannya, wa tijaratun takhshawna kasadaha dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinu tardawnaha dan tempat-tempat tinggal yang kalian cintai, ahabba ilaikum minallah, lebih kalian cintai daripada Allah, wa rasulihi dan rasulnya, wa jihadin fi sabilihi dan berjihad di jalannya. Maka Allah mengatakan kepada mereka fatarabbasu, maka tunggulah oleh kalian, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggulah kalian dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada kalian. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah itu tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang berbuat fasik. Artinya ketika seseorang itu mencintai Allah dan Rasulnya, maka dia harus mengedepankan cinta Allah dan Rasulnya melebihi yang lain. Meskipun yang lain ini maksudnya adalah orang-orang terdekat kita, orang-orang yang kita cintai. Ketika orang tua kita, anak-anak kita, istri dan suami kita, atau urusan kepentingan dunia kita bersinggungan dengan apa? Kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, maka yang dikedepankan adalah cinta Allah dan Rasulnya. Kira-kira berat atau super berat ini? Ini bukan perkara yang ringan. Coba kita bayangkan, ketika kita memiliki orang tua yang sangat kita cintai, ketika kita tahu bahwa orang tua kita ini kecenderungannya suka bermaksiat kepada Allah dan mengajak kita dengan sungguh-sungguh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mana yang akan kita kedepankan? Cinta kita kepada orang tua ataukah cinta kita kepada Allah? Pada saat kita berada di keadaan di mana perdagangan kita ini akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar, namun di situ terdapat perkara yang mendatangkan murka Allah, entah akadnya akad ribawi misalnya, atau transaksi yang terjadi itu adalah transaksi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ terdapat peluang besar untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Apakah kita mengedepankan keuntungan duniawi tersebut, ataukah kita mengedepankan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan segala apa yang Allah Ta'ala murkai?
Disinilah keadaan iman kita itu diuji. Jika kita bisa mengedepankan Allah dan Rasulnya dalam hidup kita, maka kita akan mendapatkan satu apa? Satu alamah, satu tanda bahwa kita kelak akan bisa merasakan halawatul iman. Manis dan lezatnya iman dalam diri kita.